Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi statistika. Nah, bagaimana materinya? Silahkan simak video penjelasan berikut ini. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus teman-teman semua ikuti. Yang pertama, silahkan teman-teman berdoa sebelum kegiatan pembelajaran ini berlangsung. Kemudian lakukan presensi di link Google Form yang telah tersedia. Perhatikan serangkaian kegiatan pembelajaran yang berlangsung, serta siapkan alat tulis untuk menjawab pertanyaan interaktif. Nah, jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman semua jawab nih. Nah, jadi ada dua topik yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah tentang analisis data, dan yang kedua adalah tentang penyebaran data. Nah, apa sih analisis data dan apa sih penyebaran data itu? Masuk ke topik yang pertama, yaitu analisis data. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat minat, ukuran sepatu, atau bahasa, serta data tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Nah, dengan statistika, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan penerapannya dalam bentuk tabel atau diagram sehingga mempermudah menganalisisnya. Nah, silakan perhatikan berikut ini. Yang pertama, itu ada yang namanya diagram batang. Nah, silakan teman-teman simak pada gambar itu. Ini adalah tampilan mengenai diagram batang. Di situ ditampilkan data hasil tangkapan ikan pada tahun 2003 sampai 2008. Di situ yang bawah menunjukkan rentang tahun dan yang ke atas itu menunjukkan hasil tangkapannya dalam hitungan ribuan ton. Sehingga setiap satu poin naik itu dapat dibaca 1000 ton. Nah, berdasarkan gambar diagram batang tersebut, kita disuruh menentukan nih urutan hasil perikanan yang paling sedikit, urutan hasil perikanan yang paling banyak, serta kesimpulan penurunan dan kenaikan yang paling tinggi terjadi. Nah, yang pertama urutan yang paling sedikit. Kita lihat yang paling rendah itu adalah yang paling sedikit, yaitu pada tahun 2004 sebanyak 2000 ton. Kemudian di atasnya adalah tahun 2006 sebanyak 2,500 ton. Kemudian yang ketiga tahun 2003 sebanyak 3000 ton, diikuti 2005 dan 2008 dengan 4000 ton, serta tahun 2007 dengan 5000 ton. Nah, untuk hasil perikanan yang paling banyak itu dapat kita lihat mulai dari diagram batang yang paling tinggi. Kita lihat tahun 2007 sebanyak 5000 ton, kemudian tahun 2005 dan 2008 sebanyak 4000 ton, diikuti tahun 2003 sebanyak 3000 ton, tahun 2006 sebanyak 2500 ton, dan tahun 2004 sebanyak 2000 ton. Nah, untuk kesimpulannya, di mana penurunan dan kenaikan yang paling tinggi terjadi, itu dapat kita lihat bahwasannya hasil panen terendah itu adalah tahun 2004 sebanyak 2000 ton. Nah, untuk hasil panen tertinggi itu pada tahun 2007 sebanyak 5000 ton. Nah, sehingga penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2005 ke 2006 sebanyak 1500 ton. Nah, jadi kenaikan yang tertinggi itu dialami pada tahun 2006 ke 2007, yaitu mengalami kenaikan sebanyak 2500 ton. Nah, ini ada soal yang harus teman-teman jawab. Silakan diperhatikan dan dijawab, kemudian dikumpulkan di pertemuan depan. Oke, kemudian ada yang namanya diagram garis. Nah, diagram di sini dapat kita lihat kalau diagram batang itu menunjukkan batangan yang menunjukkan masing-masing tahun. Nah, kalau diagram garis itu menunjukkan garis-garis yang menghubungkan tiap-tiap titik di masing-masing tahun. Nah, di sini ada data yang bunyinya siswa kelas 9 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai 2013. Nah, di sini ada pertanyaan nih.
banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 itu adalah 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Nah, banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Nah, dari situ apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Nah, untuk itu kita perhatikan ini nih. Pada tahun 2007 itu kan sebanyak 1 siswa. Nah, pada tahun 2012 itu sebanyak 160 siswa. Nah, jadi dari situ kita hitung nih, 55% dari 100 siswa itu adalah 55. Sementara 40% dari 160 siswa itu adalah 64 siswa. Jadi tidak benar bahwa banyak siswa perempuan kelas 9 di SMP Ceria pada tahun 2007 itu lebih banyak dari tahun 2012, karena banyak siswa perempuan kelas 9 di tahun 2007 itu adalah 55 siswa dan tahun 2012 itu sebanyak 64 siswa. Jadi banyak siswa perempuan kelas 9 di SMP Ceria tahun 2012 itu lebih banyak daripada tahun 2007, sehingga premis tersebut itu salah. Nah, ini juga ada soal, silakan teman-teman jawab kemudian dikumpulkan di pertemuan ke depan. Kemudian ada diagram lingkaran. Nah, bisa teman-teman lihat bentuknya adalah lingkaran ya. Nah, di situ ada data yang menunjukkan kapasitas flash disk milik kereta yang kapasitasnya itu sebanyak 4 GB. Nah, flash disk tersebut itu diisi file musik, foto, data buku ajar, matematika, dan data lainnya. Nah, jika kereta ini ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik kereta itu masih mencukupi? Nah, jadi flash disk milik kereta dapat kita lihat kosong itu yang kosong itu adalah 10%. Nah, 10% dari 4000 MB itu adalah 400 MB. Sementara file bukunya adalah 750 MB, sehingga flash disk milik kereta itu tidak mampu untuk diisi oleh buku ajar baru tersebut, karena file data kosongnya itu lebih kecil daripada file data buku ajarnya. Nah, jika kereta ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya di flash disk, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru tersebut dapat ditambahkan? Nah, jadi kita lihat file musiknya itu adalah 20%. Nah, sementara kita membutuhkan setidaknya adalah 400 MB lagi. Sehingga karena tadi 10%-nya adalah 400 MB, berarti file musik yang harus dihapus itu adalah 50% dari total file musik tersebut. Nah, ini juga ada beberapa soal tentang diagram lingkaran. Silakan teman-teman jawab dan dikumpulkan di pertemuan depan. Kemudian ada yang namanya tabel. Nah, di sini kita lihat tampilan tabel kayak seperti itu. Di situ menunjukkan album-album file musik pada flash milik kereta tadi. Nah, dari tadi kan ada file buku ajar yang ingin ditambahkan. Nah, kereta itu cuma ingin menghapus beberapa file musik dengan syarat maksimal 3 album pada file musik yang dihapus. Nah, mungkin nggak kereta itu memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flash disknya. Nah, hal ini mungkin bagi kereta untuk menghapus 3 album supaya file buku ajar baru itu dapat disimpan dalam flash disknya. Album yang dihapus itu adalah album yang berukuran besar, yaitu album C, E, dan F, sehingga besar file yang terbuang adalah 372 MB. Dari penghapusan itu didapat file kosong sebesar 772 MB, dan ini cukup untuk file buku ajar baru yang besarnya 750 MB. Nah, kemudian kita masuk ke topik lainnya, kedua, yaitu pengukuran data. Ada yang namanya itu ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu adalah suatu ukuran untuk melihat di mana suatu data itu terpusat. Ukuran pemusatan data biasanya digunakan untuk menyatakan data secara keseluruhan. Terdapat beberapa ukuran pemusatan data, diantaranya adalah rata-rata atau mean, median, dan modus.
Nah, rata-rata itu adalah salah satu ukuran pemusatan data yang penghitungannya itu dilakukan dengan membagi jumlah seluruh data dengan banyak data. Rata-rata itu adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Rata-rata juga dapat disimpulkan dengan X bar. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu X bar itu sama dengan jumlah data per banyak data. Nah, contoh soalnya kayak gini. Ada tabel. Ini menunjukkan curah hujan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Nah, untuk menentukan curah hujan rata-rata itu kita perlu menjumlahkan seluruh data kita bagi dengan 12 karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan sehingga kita dapatkan 143,71 itu adalah curah hujan di Kabupaten Sragen pada tahun 2014. Kemudian ada nilai tengah atau median. Nah, median itu adalah nilai tengah dari suatu kelompok data. Median dapat berupa nilai data atau nilai yang tidak terdapat pada data. Pada data ganjil, median akan sama dengan nilai data tengah kumpulan data tersebut. Namun, pada data genap, median akan berada di antara dua buah data, sehingga kita harus menentukan mediannya dengan cara menjumlahkan kedua data tersebut lalu membagi dua. Kita ambil rata-rata dari dua data tersebut. Sebelum itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kemudian ada yang namanya modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, sebuah kumpulan data itu mungkin untuk tidak memiliki modus jika nilai setiap data dalam kumpulan data tersebut hanya muncul satu kali. Namun, sebuah kumpulan data mungkin untuk memiliki lebih dari satu buah modus jika terdapat lebih dari satu nilai sama yang muncul paling banyak. Nah, ini ada contohnya. Tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Nah, di sini perolehan lomba menyanyinya itu ada 10 nilai itu, 10 data. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data pada tabel. Setelah diurutkan, kita bagi menjadi dua bagian yang sama sehingga diperoleh urutan sebagai berikut. Nah, itu ada urutannya jadi 90, 105, 120, 125 sampai 205. Nah, untuk mencari mediannya kita tinggal mencari nilai tengahnya. Karena data adalah data genap, maka akan ada dua data yang menjadi mediannya. Nah, sehingga kita harus menjumlahkannya, kemudian kita membaginya dengan 2. Sehingga didapatkan mediannya itu adalah 140. Nah, untuk modusnya itu kita lihat yang paling sering muncul, di mana di situ seluruh data muncul satu kali kecuali 160 yang muncul 2 kali, sehingga modus dari data tersebut adalah 160. Nah, ini contoh soalnya. Silakan teman-teman kerjakan dan kumpulkan di pertemuan di depan. Nah, kemudian ada yang namanya ukuran penyebaran data. Penyebaran data itu merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Ukuran penyebaran data antara lain yaitu jangkauan, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, jangkauan itu adalah selisih dari nilai data tertinggi dan nilai data terendah suatu kumpulan data. Sehingga jika diurutkan misalnya dari X1 sampai Xn, maka rumusnya itu adalah Xn min X1. Nah, contoh soalnya ini ada data panjang ular sanca. Nah, jangkauan dari data tersebut itu dapat kita urutkan dan tinggal kita kurangkan yang terbesar dengan yang terkecil sehingga kita temukan jangkauan dari panjang ular sanca adalah 13,5 kaki. Kemudian ada yang namanya kuartil. Nah, kuartil itu adalah nilai yang membagi data ke dalam 4 bagian sama besar. Terdapat 3 jenis kuartil yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, di sini kita lihat ada 4 bagian di mana setelah bagian 1 itu adalah kuartil 1 sampai di tengah-tengah itu adalah kuartil 2. Kemudian yang membagi bagian ketiga itu adalah kuartil ketiga. Seperti itu.
Nah, selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1 itu disebut jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil juga merupakan salah satu ukuran penyebaran data. Nah, di situ. Jadi, jika kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1, itu kita menemukan jangkauan interkuartil. Nah, di sini ada soal lagi, silakan teman-teman kerjakan dan kumpulkan di pertemuan minggu depan bersama soal-soal yang lain di depan tadi. Oke, itu dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada teman-teman semuanya. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Tetap semangat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.